Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Rahmat. Saya dari Prodi PAI semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori alat-alat pendidikan. Sebelum kita mengetahui alat-alat pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui definisi alat pendidikan Islam. Alat sendiri diartikan yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Alat adalah beberapa bentuk dalam bentuk media yang dicoba oleh pendidik. Alat juga diartikan sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan Islam. Alat pendidik diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu ada yang bermaterial fisik dan alat non-material fisik. Selama dalam proses pendidikan, penggunaan alat pada proses pembelajaran selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tujuan utama alat pendidikan yaitu agar memperoleh hasil terbaik dalam proses pendidikan. Yaitu selanjutnya definisi pendidikan. Menurut Marimba, pendidikan ialah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap pengembangan peserta didik secara jasmani dan rohani untuk menjadi pribadi yang paripurna. Sedangkan pendidikan Islam ialah proses bimbingan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan ajaran Islam. Di sini juga konsep alat dalam pendidikan Islam yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pergaulan. Pada dasarnya, pembelajaran agama pada anak peserta penanaman akhlak selalu terkait dengan triangulasi pembelajaran, yakni pembelajaran informal, formal, dan non-formal, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, proses pendidikan bukan hanya dilakukan oleh orang tua di rumah, namun juga dipengaruhi oleh guru di lingkungan pendidikan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terus yang kedua yaitu wibawa. Wibawa seorang guru harus mampu mengaplikasikan nilai spiritual, moral, emosional, sosial, serta intelektual dalam kesehariannya dan memiliki kemampuan lebih di bidang teknologi, informasi, ataupun bidang lain yang mampu dikembangkan. Yang ketiga yaitu hukuman atau reward. Hukuman merupakan alat yang juga diperlakukan dalam pendidikan. Hukuman diberikan sebagai balasan atas kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Berbeda halnya dengan pemberian reward, yaitu seperti penghargaan. Hukuman dapat menimbulkan rasa sakit ataupun kesedihan bagi peserta didik apabila dilakukan dengan penuh emosional. Selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat yaitu sarana. Sarana adalah prasarana pendidikan juga turut berperan dalam proses pembelajaran. Ini biasanya datang dalam bentuk perangkat keras yang diperlakukan untuk menunjang proses pembelajaran. Misalnya seperti papan tulis ataupun peralatan, meja, dan kursi. Ukuran ruang belajar, pencahayaan, dan media pembelajaran yaitu seperti radio, OHV, LCD, dan komputer. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran dilakukan, sangat penting bagi guru untuk menyiapkan media pembelajaran. Hal ini sangat penting agar media pembelajaran tidak terusik dengan hal-hal yang menghambat jalannya. Penggunaan media, jika menggunakan media sebagai kelompok, sebagaimana didiskusikan terlebih dahulu, tujuan yang ingin dicapai dengan semua anggota kelompok ini penting agar perhatian dan pikiran mengarah pada hal yang sama. Yaitu selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu alat pendidikan Islam adalah segala hal yang digunakan baik material fisik maupun non-materialis seperti non-fisik guna mencapai tujuan pendidikan Islam. Terus adapun konsep alat pendidikan
Islam meliputi yaitu seperti pergaulan, wibawa, hukuman, reward, sarana, dan media pembelajaran. Mungkin sekian ya dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.